Halo sahabat pendidikan, kali ini saya Niputu Ari Indrayani akan menyampaikan aksi nyata yaitu topik perencana pembelajaran SD paket A, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan cara menganalisis capaian pembelajaran atau CP terlebih dahulu. Kemudian, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang disusun dengan harapan mengoptimalkan pembelajaran dan potensi peserta didik. Dalam kurikulum ini dikenal beberapa istilah baru, yaitu TP dan ATP. TP adalah tujuan pembelajaran, sedangkan ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, prinsip perumusan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, tentu saja harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat lokal. Kemudian yang kedua yaitu mengacu pada kompetensi dasar sehingga TP harus menunjukkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu dapat diukur dan dievaluasi sehingga TP harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diuji dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Yang kelima yaitu menyediakan ruang bagi pengembangan keunikan sekolah. Nah, kemudian apa itu alur tujuan pembelajaran? Nah, yang kita kenal pada ke-13 alur tujuan pembelajaran ini biasa disebut dengan silabus. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana konsep alur tujuan pembelajaran? Itu yang pertama, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Yang ketiga, setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga, guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas. Yang keempat, pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Berikut adalah contoh capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase 4, fase B kelas 4. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan, suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengarkan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menyampaikan pendapat tentang suatu informasi dari media audio atau teks aural, teks yang dibacakan atau didengarkan.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Semoga Bapak Ibu dapat memahami cara merumuskan tujuan pembelajaran dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan di sekolah. Baik, terima kasih.